What's up? Jadi ya beginilah minggu-minggu sebelum event ya kalau di AHT ya kita rasa juga di semua bengkel juga sama. Nah kebetulan nih ini kan lagi si Mustang S550 nih yang kita udah bikin video-videonya sebelumnya tuh tentang nyiapinnya. Ada yang nanya sekalian dong bahas speknya, katanya oh ya udah oke. Jadi ini mobil sebenarnya dia mild lah, jadi kita nggak terlalu berat modifnya. Biasanya kalau kita bikin mobil modif itu kan dipotong-potong. Ini enggak, ini bodinya kita retain tanpa harus potong-potong. Jadi ini masih full weight juga, ini masih 1,6 ton ini. Mesin bawaannya memang udah Coyote. Nah itu cuman kita tambahin supercharge yang 2650 cc. Nah jadi tambahin itu doang, ganti injektornya ya otomatis kan kalau kita mau power lebih gede, injektor standar nggak mumpuni ya, ganti injektor lebih besar, pasang semua, mesin yang kita bongkar, beneran kita langsung pasang aja, terus pasang Maxxis U-Race, udah semua urusan mesin itu jadinya Maxxis U-Race. ECU standar masih pakai karena dia masih pingin pakai si dashboard standarnya, jadi ECU standar hanya untuk si dashboard standarnya. Terus kita tambahin lagi si hydraulic handbrake, kaki depan pakai Wisefab. Jadi itu kan langsung bolt on ya, memang ada buat mobil ini. Belakang gardan pakai quick change. Ya normalnya mobil-mobil drift yang untuk pro class lah ya, udah pakai quick change, mempermudah kita untuk mengganti final gear. Transmisinya masih H pattern tapi, jadi ini masih H nih, belum sekuensial. Nah jadi kapanpun mobil ini mau dibalikin ke standar nanti itu masih bisa. Jadi ya memang ini emang dibikinnya seperti itu dipikirinnya. Oke. Nah sekarang kita mau lanjut ke ngedynonya. Sebenarnya kan ini mobil udah di dyno, kita udah tahu sebenarnya powernya berapa. Tapi ada yang kita rubah kemarin, itu knalpot. Bukan untuk ngejar power sih, tapi pinginnya tuh untuk supaya suaranya lebih keren. Tapi kalau ternyata ada efeknya ke power ya bagus. Ya makanya jadi ya sekalian kita cek semua udah oke atau belum. Kemarin udah kita sweeping, sekarang kita harus konfirmasi dulu di dyno. Ada yang getar atau enggak, ada yang goyang atau enggak, ada masalah-masalah overheat atau bocor-bocor atau enggak, semua kita cek di dyno. Oke, jadi bukan hanya untuk tuning doang. Dyno itu fungsinya banyak banget. Tuning hanya salah satunya. Oke? Kenalkan, saya Denden, saya wiring division. Jadi tadi tuh habis dyno, selesai dyno ya udah tahu lah powernya berapa. Tapi ada beberapa correction yang harus kita benerin. Karena kemarin kita habis ganti knalpot, nah itu belum dikasih heat trap, jadi berpengaruh banget sama suhu udara di engine bay-nya, termasuk IAT-nya jadi tinggi. Nah, jadi kita bakalan pasangin heat trap sama upgrade si fan cooler buat intercoolernya, karena ini kan supercharge, jadi coolernya itu dia menggunakan liquid atau air. Nah jadi menggunakan radiator itu fannya bisa digedein. Kemarin tuh fannya masih menggunakan fan kecil ya, sekarang kita kasih 8 in. Bersama gua Ripa atau Kanep. Gua di sini sebagai engine breeder atau fabrication. Di sini di belakang kita ada R31 mobil anomali. Ya, jadi sebelum event kita biasa ya melakukan sweeping ulang semuanya dari baut-baut, pengecekan, semuanya dicek ulang. Kemarin kebetulan beres latihan juga. Jadi kita tahu apa masalahnya sebelum kita berangkat ke event. Pokoknya stay tune aja. Tunggu di Bandung ya.
kita berkumpul kembali. Sebelumnya kita akan ngebahas terkait tentang event Kejurnas Bandung seri 2. Apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang harus selesai sebelum tutup akhir bulan. Jadi nanti untuk mobil yang akan berangkat ke Bandung itu wajib siap berangkat, bukan selesai ya, siap berangkat jam 4 sore. Di sana harus disiplin, beda dengan event-event sebelumnya, karena di Lanut ya, di Lanut nggak boleh ngerokok. Perhatiin kalau misalnya memang lagi di nggak tahu sih, kayaknya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Itu ada lampu taxiway namanya di pinggir trek. Nah itu lebih hati-hati. Takutnya kan kecil dia ya di bawah ya, nggak kelihatan, ketendang patah. Itu 2 miliar harganya. 1 biji. Wow. Mudik. Jangan pura-pura nggak seneng lu, Pi. Mudik. Nah, dari Bandung balik BSD lagi ya. Iya, prepare lampu. Boleh sih. Terus RPM di atas. Iya. Habis itu left foot. Iya benar. Pokoknya podium terbaik semuanya. Langsung saya latihan ya? Oh iya. Ayo Omar. Omar. Kasih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. RMS XAA. Halo, nama gue Rio Esbek, gue dari tim RMS XAA. Hari ini day kedua. Kebetulan kami hari ini menggunakan mobil Mustang buatan dari bengkel AHT, dan ini juga salah satu kendaraan dari Bang Diki Sutarman. Kita hari ini akan menjalankan sesi kualifikasi yang dimana nanti akan dijalankan pada pukul sekitar 1:30 atau jam 2 ya. Ya pokoknya itu kualifikasi. Strategi hari ini kita coba akan maksimalkan karena kemarin hari Jumat sesi praktis. Kebetulan sebenarnya untuk praktis itu ada praktis yang berbayar di hari-hari sebelumnya. Tapi karena memang kita waktunya bukan kita sih, saya juga hari biasa ada kerja sebenarnya. Jadi bisanya hari Jumat. Jadi kita langsung tes di tempat dan ada penyesuaian dengan karakter ya cara bawa saya juga, dan kebetulan itu sudah kita sampaikan dengan tim AHT juga. Saya di sini dibantu sama Regi dan sama Mas Yuda, kakaknya sendiri, yang mungkin saya juga banyak bawel ke Mas Yuda juga karena ada dari P5 sendiri banyak mobil yang diurus juga untuk masalah tuning. Jadi alhamdulillah kemarin setup juga udah oke, udah sesuai dengan keinginan saya. Ada beberapa yang memang harus perlu di adjustment lagi, tapi memang akan ada pasti perubahan lagi untuk upgrade di mobilnya. Mudah-mudahan
Bang Diki semakin semangat untuk upgrade mobilnya, jadi kita coba akan maksimalkan kembali. Yang pasti sesi kualifikasi ini hari Sabtu kita coba tampil dengan maksimal, mudah-mudahan dapat hasil terbaik, dan pastinya kita akan coba all out di setelah kualifikasi di tandem malam nanti. Cut. Enggak, udah lagi. Jadi Regi tuh gemes banget sebenarnya. Kalau mau gua buka dua-duanya dari kota Bandung. Ini yang uniknya. Makin sore penontonnya juga nggak kerasa makin ramai ya. Oke, hari ini gue baru beres KTT ya tadi. Nah, sebelum KTT hari kemarin kita praktis, tidak ada yang nyampe satu lap. Kebetulan semuanya pada patah gitu ya. As roda kemarin udah ganti 3 kali patah. Dan memang sepertinya mobil ini dia kurang berbakat di kelas pro. Waktu di kelas pro 2 dulu, zaman dulu kemarin ya tahun lalu lah, itu sama sekali dia nggak pernah ada masalah.
Nangis pun ibaratnya dia nggak pernah. Tapi ini di kelas pro dia kena ban yang lebarnya 265 aja, ternyata pada rontok. Nah akhirnya harusnya kita di 24 besar ini turun balap, akhirnya kita nggak bisa turun, tapi gue seneng banget nggak bisa turunnya karena gue jebolin Samsonas. Ya, siapa sangka ya kan, Samsonas ratingnya 1000 horsepower, sementara mobil gue ini ya cuman 460-an lah. Jadi ya oke lah. Harapan gue sih gue kedepannya tetap pengen R31 ini juga bisa bertanding di kelas pro, cuman ya nanti kita lihat apa aja yang memang harus di-upgrade, karena kita lihat semuanya ya itu gearbox kena, as roda kena, jadi insya Allah nanti akan kita upgrade semua supaya dia bisa bersaing di kelas pro, karena memang ini ya mobil kebanggaan gue lah, mobil andalan gue ya, biarpun mobil tua tapi gue seneng banget sama bentuknya dia. Agak besar dari Rio XP on the line, sepertinya dari Alonso yang pertama ini kita terus yang kali ini ada di sekalian untuk run kedua. Pastinya mereka mengobrol sudah dikatakan. Suruh ke waiting zone mas, balik dia. Kalau hujan, sampai nunggu diri dia suruh ke waiting zone. Bisa? Udah.
lampu terus dialirkan. Lampu. Dikasih kotak. Progress ready dan dipersilakan untuk dilepas.